Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi kehidupan manusia dimanapun. Wahyu difirmankan untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun, berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa, sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Wahyu Allah yang terbentang dalam alam geografis dan sosial budaya Arab akan ditangkap oleh nabi keberbangsaan Arab dan dibesarkan dalam tradisi intelektual Arab, otomatis akan menjadi wahyu yang berbahasa Arab lengkap dengan kultur Arab pada masa wahyu difirmankan. Contohnya, Al-Quran sangat dipengaruhi oleh kultur Arab Nabi Muhammad karena ia diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkebangsaan Arab. Namun, seiring berjalannya waktu dan ruang, wahyu akan menyesuaikan dengan keadaan budaya pada suatu tempat dan waktu tertentu sehingga muncul keberagaman corak pemahaman agama. Bila dalam sebutan pertama, Islam adalah agama wahyu yang seolah-olah berada di langit dan keberadaannya bersifat mutlak, maka pada sebutan kedua, wahyu difirmankan untuk menjawab beberapa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam tanda-tanda Tuhan yang terbentang untuk memotivasi manusia agar makin detail dalam membaca dan memahami alam yang terbentang sehingga ia bisa memperoleh makna dari setiap fenomena yang dialaminya. Tidak hanya itu, wahyu difirmankan juga untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam atau wahyu yang terbentang. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang sedang dimilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan berliku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan final di kehidupannya. Tuntutan modernisasi dan globalisasi menuntut modal pemahaman agama yang saintifik yang secara serius memperlihatkan berbagai pendekatan Islam monodisiplin tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sama yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Agar diperoleh memahami Islam yang saintifik, dapat diperlukan membaca Al-Quran. Meminta maaf dan memaafkan adalah ajaran Islam yang universal. Dijawab permohonan maaf si anak kepada orang tua diekspresikan dengan sungkem. Sedangkan komunitas Betawi tentunya tradisi tersebut tidak dikenal. Uraian di atas menunjukkan bahwa ekspresi tentang Islam tidak bisa tunggal. Hal itu dikarenakan Islam tidak lahir di ruang hampa sejarah. Tabiat, karakter, tradisi, budaya, lingkungan, dan lain-lain menjadi penentu dalam pembeda corak berpikir, cara bersikap, dan bentuk ekspresi seseorang bahkan masyarakat. Islam mengajarkan untuk bertutur kata halus dan penuh makna
Ini tidak berarti orang Batak atau orang Arab harus berbicara dengan nada lembut seperti orang Jawa. Sekian ceramah dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.